Baik, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di acara Icon Talk kita untuk dimensi spiritual yang secara rutin kita adakan setiap hari Rabu yang diisi oleh Ustadz Teddy dan Ustadz Oke. Oke, Ya, dengan Setiawan. Ustadz Teddy dengan Ustadz Oke. Selamat datang Ustadz Teddy serta Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di majelis kita pada siang hari ini. Karena hari ini masih dalam rangka Idul Fitri, masih di bulan Syawal. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maafkan lahir dan batin. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya pada hari ini menemani Bapak dan Ibu semua menggantikan Dr. Endah pada hari ini. Dengan tidak memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Ustadz Teddy untuk menyampaikan materinya pada hari ini yang mengambil topik mengenai iman. Acara kita akan berlangsung kurang lebih nanti sampai jam 15. Jadi Ustadz Teddy nanti akan menyampaikan kurang lebih satu jam ya Ustadz ya, dalam Ya, sekitar 1 jam aja lah. Iya, 1 jam. Insyaallah. Iya, dan selanjutnya nanti kita akan bertanya jawab. Nah, seperti biasanya, agar acara kita rame dan hidup, biasanya kita perlu teman buat TikTok ya Ustadz ya. Ya, silahkan Bapak Ibu di-unmute yang sebagai kawan diskusi saya. Iya. Kita diskusi, tanya jawab, tapi jawabannya yang ringan-ringan aja kok, yang gampang-gampang saja. Ya. Silakan Bu, atau sambil menunggu nanti Ibu Yanti bisa kan sebagai kawan diskusi saya ya. Baik Ustadz. Mohon maaf jika nanti ada jawabannya yang tidak tepat ya Ustadz ya. Nanti saya bantu Ustadz juga untuk terjemahan. Nggak apa-apa Bu, iya. Ya, namanya jawaban kan bisa benar, bisa salah. Jadi kita bikin perjanjian dulu Bu. Lebih baik jawabannya cepat tapi salah daripada udah lama mikir, salah juga. Baik Ustadz. Baik. Kalau istilah Pak Guru gini, jawabannya pakai jawaban anak SD aja deh. Jangan pakai S1-nya atau S2-nya, cukup yang langsung aja gitu ya. Baik Bu. Ustadz. Baik Ustadz. Baik, ya, mari Ustadz dipersilakan Ustadz Teddy. Ya, kita mulai. Halo, Ustadz Teddy. Oke. Ya, baik. Terdengar Bu? Tadi ketutup ya mic-nya ya? Iya, betul ya? Ya. Ya, baik. Kita mulai ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, karunia dan hidayahnya, maka
kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kita masih dipertemukan, dan saya juga atas nama pribadi, kemudian juga atas nama Ustadz Oka Setiawan dan majelis kami pengajian Ridha Allah, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sebagaimana biasa, karena kajian yang kami sampaikan ini sifatnya adalah diskusi dua arah, untuk siang hari ini mungkin Bu Yanti ya, Bu Yanti bisa mewakili jamaah yang ada. Sekiranya yang ingin unmute juga boleh, silakan Bapak atau Ibu unmute, ikutan untuk nanti menjawab. Ada pertanyaan singkat-singkat aja kok. Ya gampang-gampang aja Bu. Kita sekarang belajar sama-sama berbagi ilmu, yang namanya ilmu kehidupan. Judulnya singkat ya Bu ya, cuma 5 huruf loh Bu. Iman. Iman. Iya, judul nggak banyak, iman. Nah sekarang definisi iman. Iman itu apa menurut Bu Yanti? Pas iman. Iman kepada Allah misalkan gitu ya. Iman itu apa artinya? Keyakinan kita kepada Allah, Ustadz. Oke. Iman artinya yakin. Percaya, yakin kepada Allah. Oke. Menurut Ibu Yanti, iman itu perlu proses, Bu? Betul, iya Ustadz. Apakah perlu proses? Perlu proses ya? Oke. Ya. Ibu Yanti perlu berapa lama prosesnya? Setahun? Sebulan? Seminggu? Atau hari ini juga Ibu harus yakin, harus beriman? Harus yakin hari ini juga dan berproses dan terus menerus, Ustaz. Nah, perlu proses nggak? Yang namanya perlu proses kayak gini loh. Misalkan Ibu ingin tahu saya, apa betul sih Pak tadi orang yang baik? Ya tentu kita silaturahmi dulu, ngobrol, ketemu sebulan, 2 bulan. Oh benar, misalkan gitu ya. Oh orangnya baik. Nah, dengan Allah, apa perlu proses? Apa iya sih Allah itu maha baik? Atau langsung, oh saya yakin Allah maha baik. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Ayo. Perlu proses atau tidak sih? Perlu proses nggak sebenarnya? Kalau yakin, ya kan yakin kan? Kalau dengan manusia, iya betul. Untuk yakin segala sesuatunya, kita perlu lihat, perlu proses, kita cek, cross check, check and recheck, baru kita yakin, oh si Fulan orangnya baik. Oh ternyata sering dicek, oh si Fulan ternyata orangnya malah berkebalikan, hanya manis di muka, belakangnya nggak benar. Kepada Allah mau kita proses. Ih, alangkah kurang ajarnya kita kali ya. Ayo, Allah apa iya? Misalkan gitu ya, Allah maha pengasih, maha penyayang. Perlu kita pikir dulu, perlu kita buktikan atau kita langsung yakin? Langsung yakin, Ustaz. Nah, berarti perlu proses nggak iman itu? Ayo, masih perlu proses. Saya ulang lagi. Oke. Ya, coba kita lihat. Allah menjamin rezeki makhluk itu. Betul kan? Ayat Al-Qur'annya ada ya. Allah menjamin rezeki setiap makhluk itu. Itu perlu kita proses, kita pikirin dulu, atau langsung yakin? Oh iya, Allah tuh menjamin kok. Langsung yakin, Ustaz. Nah, ini yang saya pikir selama ini yang salah. Yang namanya yakin iman kepada manusia betul, tapi kok iman terhadap apa yang Allah firmankan, apa yang Allah sampaikan di Al-Quran, itu perlu kita pikirkan dulu atau langsung yakin? Langsung yakin. Yuk. Nah, kenapa selama ini Al-Quran itu hanya sebagai bacaan? Mohon maaf, dilombakan, dapat juara 1. Bahkan di kelas dunia pun Indonesia berkibar benderanya. Tapi kenapa kok kehidupan kita begini-begini saja? Bahkan mungkin makin lama makin sulit yang namanya hidup. Karena Al-Quran itu tadi diproses. Apa iya ya Allah maha baik? Apa iya ya Allah menjamin? Apa iya ya yang nama ujian itu sesuai dengan kemampuan? Apa iya ya? Kan gitu terus. Kita lihat sekarang. Al-Quran itu sebenarnya, oke, ya Bu ya, untuk siapa sih? Orang yang beriman, yang yakin, langsung yakin, atau orang yang memproses, berlogika dulu? Menurut Ibu yang mana? Ayo. Yang beriman, Ustaz.
Kok jawabannya ragu sih? Yuk kita buka Al-Qur'annya ya. Kita buka QS 45 ayat 20. Ntar saya share. Kalau Ibu bisa buka lebih dulu, alhamdulillah. Kalau enggak, saya coba share ya. Ya, surat apa Lihat Ustadz? di sini. Surat 45. Surat 45. Surat 45 ayat 20. Coba saya share. Kalau Ibu bisa baca lebih dulu, silakan. Al-Jasiyah ayat Ayat 20. 20. Ya. Betul. Ya, saya bacakan ya Ustadz. Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ini, wahai Rasul, adalah penenang. Dengannya manusia melihat antara yang hak dan dengan yang batil. Dengannya Surat mereka 2 ayat Bu. KS surat 20-nya aja, Bu. Surat 20. 20. Al-Quran. Iya. 20-nya aja. 20-nya aja. KS 45 ayat 20. Artinya saja. Artinya saja. Surat 45 ayat 20. Artinya saja. Artinya saja. Oh ya, sebentar Ustadz. Ya. Kita lihat sini. Iya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Petunjuk untuk siapa? Untuk kaum orang yang meyakini. Yang meyakini, orang yang beriman. Bukan orang yang berpikir, berlogika, bukan loh. Jelas ya? Kenapa selama ini Al-Quran itu yang seharusnya menjadi pedoman? Oke, coba saya ulang pertanyaannya. Apapun permasalahan Ibu di dunia ini, entah masalah keuangan, masalah kesehatan, atau masalah keluarga, di Al-Quran ada nggak sih jawabannya? Ada, Ustaz. Seharusnya. Kenapa ada? Yuk. Kenapa ada? Karena Al-Quran adalah pedoman. Iya. Apa yang pedoman itu kan petunjuk ya. Sama kayak Google Map deh, itu kan pedoman kan? Pedoman juga kan, kalau kita mencapai lokasi, kita buka Google Map-nya, arahnya tentukan belok kiri, belok kanan. Nah, demikian juga yang namanya Al-Quran. Seharusnya Al-Quran itu kan sebagai pedoman. Apapun permasalahan kita, harusnya ada nggak ada Al-Quran cara menyelesaikan? Ada. Nah, sekarang kenapa kok Al-Quran itu hanya sekedar kita baca, tapi nggak ngefek, nggak berpengaruh ke kehidupan kita? Karena tadi Al-Quran itu kita proses. Apa iya ya? Ibu bilang tadi kan, oh iman itu proses. Sama juga begitu Allah berfirman, kan diproses jadi kan? Nah, itu dia poinnya, Bu. Jadi, yang namanya Al-Quran atau firman Allah yang nama iman itu nggak boleh diproses. Kita buka ayatnya, biar kelihatan ya, share. Nah ini dia, kelihatan Bu? Kelihatan, Ustaz. Oke ya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, pedoman. Jadi apapun permasalahan kita, bagaimana caranya menempuh hidup, bagaimana cara menjalani kehidupan ini, di situ ada dalam Al-Quran. Kenapa? Pedoman bagi manusia. Manusia loh. Manusia itu berarti ada muslim dan muslim kan? Betul nggak? Ada muslim, ada non-muslim. Tapi Al-Quran itu menjadi petunjuk buat siapa? Yang meyakini. Petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Yang meyakini. Kan gitu, Bu. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Berarti kalau selama ini kita sudah baca Al-Quran, ternyata belum sebagai petunjuk atau belum mendapat sebagai rahmat bagi kita, berarti kita sudah termasuk kategori orang yang beriman atau belum yang beriman, Bu? Yuk. Iya kan? Merasa beriman silahkan, tetapi tolak ukurnya jelas. Kalau Al-Quran itu sudah bisa sebagai petunjuk dan rahmat, mendatangkan rahmat bagi kita, baru itulah kita berkata, oh betul, iman saya sudah benar. Gitu Bu, setuju? Oke, sekarang iman jelas ya. Iman itu yakin, kemudian yang meyakin, apa perlu proses? Nggak perlu proses.
contoh lagi yang realnya. Ibu percaya dengan saya. Pada saat saya ke rumah Bu Yanti, saya lihat, wah di depan rumah, jalan depan itu di ujung jalan ada kebakaran. Ibu percaya sama saya. Kemudian saya bilang ke ibu, Bu, depan rumah tadi saya lihat ada kebakaran loh. Karena ibu percaya dengan saya, ibu perlu ngecek langsung, atau langsung percaya. Kalau ibu percaya dengan saya. Percaya. Nah, kepada manusia aja kita seperti, oh saya percaya kok, padahal nggak mungkin bohong, pasti benar ada kebakaran. Nah, dengan ayat-ayat Al-Quran, kita sering memprosesnya kan, apa iya ya kan gitu. Oh, apa iya ya, kalau sholat saya benar, maka saya tercegah keji dan mungkar, berarti hidupan saya bahagia. Sering begitu kan, sering meragukan ayat-ayat Allah. Apa contohnya? Oke. Kalau orang yang khawatir, itu orang yang yakin atau orang yang nggak yakin? Khawatir besok, kira-kira rezeki kemana ya? Bisa dapat nggak proyek ini ya? Kemudian, kok sakit saya nggak sembuh-sembuh juga ya? Ini kok anak saya nggak berubah-berubah juga ya? Itu termasuk orang yang yakin atau orang yang nggak yakin tuh? Enggak yakin. Iya ya. Selama ini kita sebenarnya orang beriman atau enggak sih? Kalau enggak mungkin marah kali ya. Wah, udahlah, imannya perlu diperbaiki kan gitu ya. Selama masih ada rasa khawatir, berarti kita masih perlu. Nah, coba kita lihat. Oke. Sekarang kita sering bilang bahwa, oh saya sudah beriman. Saya tanya Bu Yanti udah beriman? Ibu sudah beriman? Sudah, dari kecil malah ya. Terutama yang kita, nenek, kakek kita dari Muslim. Oh saya beriman. Oke, kita lihat. Coba ibu buka surat Yunus, surat 10, ayat 62-63, Bu. Kita lihat, ciri-ciri orang yang beriman. Apakah kita sudah termasuk di ciri-ciri tersebut atau belum? Yuk, Bapak Ibu, kita cek masing-masing. Apakah kita sudah beriman atau iman kita masih perlu kita perbaiki? Ayat 6263 ya Ustadz? Iya, betul. Ayo, ini ciri-ciri yang beriman. Ya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Oke. Ulang Bu, pelan-pelan. Ayat 62-nya dulu. Ya, 62. 62-nya dulu. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapakah wali-wali Allah? Itu ayat 63-nya. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Oke, jadi berdasarkan surat Yunus ayat 62-63, ciri-ciri orang beriman apa? Tidak ada khawatir, tidak ada kekhawatiran. Oke, dan tidak pula mereka bersedih. Oke, masih sering khawatir? Masih sering sedih? Iya, kalau seperti itu masih yakinkah bahwa saya sudah beriman atau wah iman saya harus sekali perbaiki? Ayo, Bu, Bapak ya. Jangan pede ya. Itu tadi, wah saya sudah beriman. Cek. Ingatlah, wali-wali Allah tidak ada rasa takut, khawatir, dan mereka tidak bersedih hati. Jangan bilang wali-wali Allah itu para nabi, kemudian para sunan. Bukan, siapa wali-wali Allah? Yaitu orang yang beriman. Itu. Selama masih ada rasa khawatir, takut, bersedih hati, berarti iman kita masih harus diperbaiki, ditingkatkan lagi. Yang nggak setuju, angkat tangan, silakan. Di unmute, saya nggak setuju Ustaz, pernyataan Ustaz. Ayo, kalau diam semua berarti diam artinya setuju. Ya Bu ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya.
Kenapa sih kita harus beriman, Bu? Ya, yuk. Pertanyaan kan gampang ya. Kenapa harus beriman? Ingat perjanjian tadi, lebih baik cepat salah daripada udah lama mikir, salah juga. Ayo Bu, kenapa harus beriman? Ayo. Ayo harus beriman. Yo. Ada yang tahu? Ya, kita lempar. Kita lempar ke jamaah yang lain ya Bu ya. Bapak Ya. Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu di-unmute. Kenapa kita harus beriman? Saya kasih bonus. Yang jawabannya benar, saya kirim pulsa 50.000. Nama saya transfer pulsa 50.000. Ayo, silakan. Yang jawabannya benar. Saya kasih bonus pulsa 50.000. Di unmute, jawab. Kenapa kita harus beriman? Yuk, kan pertanyaannya gampang ya Bu. Kenapa kita harus beriman? Agar dapat petunjuk. Supaya hidup terarah. Belum pas. Ada lagi, ayo. Yang paling tepat. Itu benar, tapi ada yang lebih tepat lagi. Ayo. Kenapa kita harus beriman? Iman itu apa kata tadi kan? Yakin ya. Betul kan? Percaya, yakin kan itu ada dasar pemikirannya. Oke, sekarang kenapa harus beriman? Ayo. Kenapa kita harus beriman, harus percaya? Hati tenang. Ya. Belum. Benar tapi belum pas. Ada lagi? Ayo. Saya kasih kesempatan. Ya lumayan lah ya, 50.000 pulsa. Sebagai bentuk keyakinan. Iman itu kan yakin. Ayo kan. Yuk. Saya tuh sampai 5, 1, 2, saat masuk surga. Ya, benar, tapi belum pas. Karena kita mempercayai, ya itu iman itu memang yakin percaya. Tapi kenapa? Kenapa sih harus pakai iman? Yuk, kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus beriman? Karena kita Muslim. Ya, ada lebih pas. Oke? Karena kenapa kita harus beriman? Yakin. Karena kita belum tahu. Kalau udah tahu, perlu pakai iman nggak? Saya kasih contoh. Ya, itu oke. Kenapa kita harus beriman? Karena kita belum tahu. Contoh ini sudah pernah saya sampaikan beberapa kali. 2 tambah 2 sama dengan 4. Perlu pakai iman? Ayo Bu, dijawab. 2 tambah 2 sama dengan 4. Perlu keyakinan? Atau sudah pasti 2 tambah 2 sama dengan 4? Pasti, Ustaz. Pasti. Gula rasanya manis, garam rasanya asin. Perlu pakai iman? Enggak perlu. Udah pasti kok. Gula ya pasti manis, garam ya pasti asin. Pertanyaan yang ketiga. Ya, coba Ibu jawab. Akar 325 dikali sinus 42 kuadrat dibagi 142 hasilnya sama dengan 5. Ayo. Ibu ada pilihan. Kalau Ibu yakin dengan saya, berarti jawabannya benar. Kok bilang, oh saya nggak percaya. Ini berarti ada 2 pilihan di sini. Yakin atau tidak yakin. Kalau yakin berarti bilang, oh benar, kenapa? Jadi orang yang jago matematika misalkan gitu. Oh saya nggak yakin, itu bukan 5 kok hasilnya sebenarnya 7 misalkan. Jadi kapan? Kapan iman dipakai? Kenapa iman kita pakai? Karena logika kita sudah mentok. Setuju? Perjalanan Isra Mi'raj. Secara logika mungkin nggak? Ayo. Ya. Tapi Ibu yakin? Yakin. Oke, berarti iman itu kapan? Kenapa kita beriman? Karena kita belum tahu. Apakah besok kita dapat rezeki atau tidak? Kita sudah tahu atau belum? Belum. Jangankan rezeki hidup aja kita belum tahu ya. Siapa tahu ntar soleh. Siapa tahu serang langsung Allah cabut nyawa kita kan? Sembuh atau tidaknya suatu penyakit? Ayo. Perlu pakai iman atau bisa dengan logika?
Yuk, Bu. Karena kita nggak tahu kan sembuhnya kapan. Berarti kalau segala sesuatu yang memang sudah di luar jangkauan kita, logika kita sudah mentok, pakailah iman. Kenapa orang selama ini stres, galau, bahkan ada yang bunuh diri? Karena dia paksakan pakai logika dia. Logikanya mentok, dia paksakan, akhirnya apa? Stres, bunuh diri. Galau, depresi, dan segala macam. Kenapa? Salah pakai alatnya. Kalau sudah masuk logika, jadi kenapa kita harus pakai iman? Karena kita belum tahu ke depannya seperti apa. Kita belum tahu yang namanya rezeki. Kita belum tahu yang namanya penyakit sembuh atau tidaknya. Kita belum tahu apakah memang, mohon maaf, taruhlah yang bermasalah dengan keluarga, misalkan mertuanya bawel. Kita nggak bisa merubah, kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, logika kita buntu, mentok, divonis kanker stadium 4, secara logika nggak bisa sembuh, lantas kita harus pakai apa? Iman, kan? Kita yakin. Ibu, Bapak yakin kalau Allah menolong semua masalah akan selesai? Yakin. Nah, itu dia. Kenapa selama ini pertolongan Allah nggak datang-datang juga? Padahal udah jungkir balik, sholat, sedekah, doa, udah sampai nangis-nangis. Karena awalnya nggak dipegang. Ini petak ukur ini, iman. Hai orang-orang yang beriman. Siapa pasti kan itu ucapan awalnya kan? Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Berarti iman dulu. Iman itu awalnya. Keyakinan. Sebentar, saya tanya sekarang. Pada saat ibu minta tolong, taruhlah ibu minta tolong ke saya. Ibu yakin dulu atau minta tolong dulu? Yakin dulu. Selama ini kita yakin dulu Allah yang menolong atau kita udah minta dulu ke Allah? Doa, ya kan? Wah, sampai kok nggak ditolong-tolong juga? Ya itu namanya orang yakin atau orang yang nggak yakin kayak gitu. Gak yakin. Iya, jelas kenapa doa kita selama ini. Ya imannya aja ngaku beriman. Wah, saya beriman. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, semua itu sudah saya lakukan. Tapi kok Allah nggak nolong juga? Ya imannya kayak begitu. Iman diproses. Kenapa ya? Kok nggak juga? Kenapa ya? Itu. Tapi saya yakin Allah menolong pasti sembuh. Tugas manusia apa? Ikhtiar saja. Gitu. Oke, sekarang coba buka, Bu. Kenapa sih harus beriman? Surat 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. Satu, pertama tadi, karena kita belum tahu. Oke, yang kedua, yang pertama itu ya, yang paling utama adalah karena kita belum tahu. Kalau udah tahu, belum iman nggak perlu. Ya. Surat 64 ayat 11. At-Taghabun ayat 11 ya. At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke. Allah akan memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Petunjuk kepada hatinya. Memberikan petunjuk kepada siapa? Syaratnya? Orangnya? Petunjuk diberikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman kepada Allah. Oke. Kalau kemudian kita menghadapi suatu masalah, kenapa sih orang sulit bentok gitu ya? Udah usaha sana sini tapi masalahnya nggak selesai juga, karena kan belum dapat petunjuk ya. Setuju nggak, Bu? Iya. Oke. Syarat mendapatkan petunjuk apa tadi? Kalau orang sudah? Iman itu apa? Yakin. Yakinnya ini 70%, 80%, 99,9 apa 100%? Harusnya 100%. Oke, kita tes. Ibu yakin nih. Ibu yakin kalau rezeki Allah kita sedekah, taruhlah sedekah 100 akan sedekah 10 rupiah maka akan dikalikan 100 kali, berlipat kan? Ibu yakin seperti itu? Ada kan ayatnya ya? Bahwa bersedekahlah maka Allah akan melipat gandakan. Yakin? Yakin. Yakin kok dia, Bu? Yakin apa enggak, Bu? Bahwa kalau kita sedekah maka Allah melipat gandakan? Yakin.
Oke, suatu kondisi pas di perjalanan, mohon maaf, duit di dompet tinggal 100.000, satu lembar. ATM nggak ada, uang lainnya nggak ada, ketemu dengan orang yang memang kita tahu dia sangat butuh uang. Kita tahu orang itu butuh uang. Ibu ada uang nih 100.000 di dompet, ibu kasih nggak? Padahal ibu perjalanan jauh di luar kota. Handphone nggak ada. Ayo. ATM nggak ada. Duit tinggal selembar. Ibu kasih nggak ke orang tadi? Ya kan? Tadi katanya yakin Allah akan bersedekah maka lipat gandakan. Ini loh. Ya, paham? Paham, Ustaz. Itu kuncinya selama ini. Oh, saya yakin. Begitu diuji sama Allah, dites sedikit aja gitu kan. Ntar gimana saya mau pulang ya? Kalau ibu yakin, udah, orang ini butuh, saya yakin. Allah pasti melipat gandakan. Menurut ibu akan sampai rumah nggak dengan selamat? Sampai. Sampai, iya dong, kenapa? Orang penjamin. Loh, tadi katanya yakin. Ini poinnya. Kenapa ayat Al-Quran itu hanya sekedar kita baca, hanya sekedar pengetahuan, tapi tidak berefek kepada kita. Karena yakin masih gini, yakin. Gitu. Masih mikir, ntar kok saya kasih, gimana ya? Saya pulangnya itu loh, Bu. Allah akan menguji begitu loh. Nggak usah terlampau ekstrim. Diperkecil lagi, agak disederhanakan lagi. Perjalanan, tiba-tiba di lampu merah, terus melihat ada pengemis. Ada duit 2.000, ada duit 50.000, ada duit 100.000. Duit uang mana ibu kasih? Ada di dompet ya, ada 2.000, ada 50.000, ada 100.000. Uang mana yang dikasih? Ayo, 2.000 kan? Padahal kan tahu nggak, bersedekah dengan yang terbaik, benar nggak? Yang terbaik itu 2.000 apa 100.000? 100.000. Jangan ngeles gitu, saya ikhlasnya 2.000 kok. Ya udah, emang setahan wajar ya, nama ikhlas 2.000 sih. Itu nggak usah ikhlas, tuh yang kecil kan. Inilah makanya iman itu sangat diperlukan. Benar, yakin. Uji di sana. Ini nilai ujiannya. Kalau Bapak Ibu ingin meningkat derajat keimanannya, sarana-sarana seperti tadi dimanfaatkan. Allah pasti akan memberikan kesempatan seperti tadi. Dihadapkan secara logika, sayang 2.000 aja deh. Secara keyakinan, saya harus memberikan yang terbaik. Yuk, sekali-sekali ke tukang parkir kasihlah 100.000 gitu kan. Itu loh, itu ngetes di situ, yakin, saya yakin Allah pasti melipat. Nah, gitu Bu Yanti. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Silahkan. Bu Yanti mau tanya boleh? Ya. Sudah berimankah kita? Atau masih harus ditingkatkan iman? Masih harus ditingkatkan banyak, Ustaz. Banyak. Iya, itu dia. Oke, Bapak, ada yang bertanya silakan. Bertanya silakan. Oke, silakan, ingin bertanya? Oke, saya tunggu sebentar ya. Oke, sebentar, saya hold dulu ya. Bentar, Ya, saya tutup dulu sebentar.
Ayo, kita mulai lagi ya. Ada yang ingin bertanya? Karena kajian kita ini kan bukan hanya sebagai pengetahuan ya Bu ya, artinya ngaji ping, wah bagus benar, tapi kami berharap apa yang disampaikan ini bisa dipraktekkan sehingga bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Bisa membantu menyelesaikan masalah, hidup menjadi lebih tenang. Nah, ini Bu intinya. Jadi saya nggak akan cepat-cepat, yang penting paham, yang kurang paham silakan tanya. Kemudian yang nggak setuju silakan komplain. Yang intinya pada saat setelah pengajian ini ada peningkatan dalam menghadapi kehidupan. Iya, Ustadz, Sayang ini ya. Ada pertanyaan, silakan Bu. ada Dibacakan pertanyaan. ya, dari Pak Subangkit di Yogyakarta. Iman dalam kenyataannya tidak stabil, tergantung dari lingkungan dan kesadaran diri, dan lain-lain. Bagaimana caranya agar iman selalu dalam keadaan kuat, walaupun permasalahan cukup banyak, atau ada tekanan yang kuat, Ustaz? Oke. Mau di-unmute silahkan Pak Subangkit. Bicara langsung, kalau nggak memungkinkan diwakili oleh Ibu Yanti. Silakan Pak, kalau mau di-unmute kita diskusi langsung. Pak Subangkit, silahkan di-unmute Pak. Atau kalau sedang lagi pekerjaan, ada kerja, nggak bisa bicara langsung, diwakili Ibu Subangkit. Oke, Bu Subangkit. Bu Yanti, kalau Bu Subangkit. Oke ya, mungkin Pak Subangkitnya lagi ada di tempat yang nggak memungkinkan di-unmute. Saya tanya sekarang, iman itu ada di dalam kita apa di luar kita, Bu? Iman. Di dalam kita, Pak. Di dalam kita, Ustadz. Ya, oke. Kok di dalam itu luar harusnya pengaruh nggak? Di dalam loh. Harusnya pengaruh nggak kondisi di luar? Seharusnya. Tidak. Iya. Kenapa sama ini pengaruh? Karena kita menempatkan iman itu ada di luar, iman itu di dalam. Oke, sekarang yang menyebabkan, mungkin pertanyaan sederhananya gini, ya, pertanyaan Pak Subangkit itu. Iman tuh sering naik, sering turun gitu ya. Ini gitu kan bisnis penyederhanaan bagaimana caranya supaya iman kita tetap bisa naik terus, kalau turun, naik sih wajar. Bagaimana supaya iman kita tidak turun? Kan gitu pertanyaan sederhananya. Betul nggak Bu? Ya, walaupun corona masih di mana-mana, makin merajalela misalkan gitu kan, kemudian kondisi ekonomi juga nggak kian membaik, hubungan dengan keluarga mungkin juga makin lama, mohon maaf, mungkin semakin tidak harmonis. Nah, ini poinnya pertama. Oke, yang menyebabkan kenapa iman kita turun atau terpengaruh itu adalah satu, setuju nggak Bu? Iman kita turun pada saat apa yang terjadi berbeda dengan apa yang kita inginkan. Benar nggak? Ya, kita ingin anak kita jadi soleh-soleha, taat ibadah, disuruh sholat susah. Kita ingin suami kita yang mungkin penyabar, rajin ibadah, ternyata malah kebalikan, pemarah. Kemudian juga tindakannya makin yang nggak benar lah misalkan kayak gitu. Artinya apa? Kita seringkali melihat bahwa, waduh, di gimana ya? Beda. Kita beranggapan selalu pasti kita tuh baik. Betul? Kita beranggapan, oh saya ingin anak saya seperti itu. Menurut kita baik kalau anak saya misalkan rajin beribadah. Betul. Saya niat kita pasti baik kalau kemudian menasihati istri atau suami supaya bisa lebih mendekat lagi kepada Allah, bisa lebih penyabar, bisa kan kayak gitu. Tapi kejadian malah kebalikan. Anak makin nakal, kemudian juga kita udah bekerja pontang-panting, ingin ekonomi yang baik, ternyata malah kebalikannya. Mohon maaf, mungkin ada yang sampai kena gajinya dipotong, penghasilannya berkurang. Kan gitu ya, betul nggak?
Oke. Jadi manusia itu drop imannya karena dia melihat bahwa apa yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan yang terjadi adalah tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Betul? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya. Pertanyaan sederhana saja. Oh, sebelum pertanyaan saya bikin pernyataan dulu. Apapun kejadian yang terjadi pasti atas izin Allah. Setuju nggak, Bu? Setuju. Oke. Apapun yang terjadi pasti atas izin Allah. Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Sekarang, pada saat keinginan kita tidak terlaksana, yang terlaksana keinginan siapa? Yuk. Keinginan Allah. Oke. Keinginan Allah itu sempurna atau ngawur? Sempurna, Ustadz. Baik atau sangat baik? Sangat baik. Karena sudah sempurna dan sangat baik, berarti pada saat yang terjadi itu berbeda dengan keinginan kita, harusnya bilangnya apa? Alhamdulillah. Terima kasih. Ternyata ini yang terbaik buat saya. Sudah seperti itu? Atau malah kebalikannya, begitu keinginannya nggak terlaksana, marah, kecewa, kesal, yuk. Ya kan? Ini yang kita sering lupa. Jadi jawaban untuk Pak Subangkit sederhana aja, Pak. Semua kita istilahnya kan manusiawi. Ini jebakan-jebakan iblis seperti itu. Manusiawi kok, kalau keinginan nggak terlaksana kita kecewa, marah. Nah, bahasa manusiawi ini kemudian mengefek ke iman kita kan, drop jadinya, turun jadinya. Tadinya demikian yakinnya, oh Allah pasti menolong, mulai merosot, mulai turun. Efeknya apa berikutnya, imbasnya? Sholatnya juga makin nggak khusyuk, makin sensitif, kan gitu, Bu. Boro-boro menjadi orang yang bersyukur, mengeluh terus. Ini dia. Jadi cara mudahnya adalah pada saat iman kita drop, pasti itu penyebabnya adalah keinginan kita nggak terlaksana. Kan gitu ya, Bu ya? Betul nggak? Yes. Halo, Bu Yanti? Ya, Ustadz. Nah, kalau keinginan kita nggak terlaksana, berarti keinginan siapa yang terlaksana? Keinginan Allah. Oke. Karena apapun kejadian terjadi pasti atas izin Allah. Keinginan Allah itu kan pasti sempurna dan baik, walaupun ada kalanya kita belum tahu baiknya di mana. Setuju? Setuju, Ustadz. Nah, ini dia. Jadi untuk Pak Subangkit ya, bagaimana caranya? Lihat bahwa, oh, kenapa kok berbeda? Oh, yakin. Ini sudah atas keinginan Allah. Ini sudah atas izin Allah. Izin Allah pasti baik dan maksudnya pasti sangat baik dan pasti sempurna, walaupun saya belum tahu baiknya di mana. Itu yang ditekannya. Itu tekankan di situ. Di situ tekankannya. Oke. Kalau belum jelas, silakan tanya lagi. Pak Subangkit, kalau belum, silakan chatting lagi. Pak Subangkit sudah unmute dan kebetulan kamera beliau juga dibuka. Bisa. Silakan, Pak. Oke. Silakan Pak Subangkit. Kita diskusi ya. Silakan Pak. Pak Subangkit, suaranya tidak kedengeran, Pak. Di ini lagi mungkin Pak, diperbesar ininya, apa? Volume suaranya. Tidak kedengeran. Nggak terdengar juga ya? Iya. Nah. Mungkin sinyalnya mungkin. Atau gini, Pak, videonya ditutup. Tutup videonya. Biasanya tuh membantu kualitas suaranya. Coba ditutup.
Silakan Pak Subangkit. Biasanya kalau silakan, ayo. Tidak bisa Ustadz, mungkin Nggak bisa bisa ya? diteruskan Oke, dulu nanti ya kalau udah Pak kita lanjut. Subangkit. Ya, mungkin oke. Sekarang untuk meyakinkannya, apa yang saya sampaikan tadi. Coba Ibu buka surat Al-Baqarah, surat kedua ya, Ya. ayat 216. Al-Baqarah 216. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, diulang, Bu. Ke ayat yang bahwa boleh jadi kamu menyukai. Nah, itu di situ, Bu. Coba diulang lagi. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tuh. Menurut kita memang baik, tapi belum tentu baik. Menurut kita buruk, belum tentu buruk, kan? Kenapa? Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, maka itulah fungsinya iman. Yakin bahwa kejadian ini terjadi sudah atas izin Allah. Izin Allah itu pasti maksudnya baik ke saya. Pasti sempurna. Kenapa? Allah tidak mungkin menzolimi sebesar zarah pun. Nah, ini kalau udah kita berpikir seperti tadi. Jadi, pada saat kita yakin, oh, walaupun ini berbeda menurut saya baik, tapi belum tentu baik. Saya yakin apapun Allah pasti yang terbaik. Kalau sudah kita posisikan kita seperti itu, kita lihat bahwa izin Allah itu pasti sempurna, iman kita bisa turun nggak, Bu? Berpengaruh nggak ke iman kita? Enggak kan ya? Kenapa? Kita lihat, oh ini kejadian berbeda. Memang kenapa? Ayatnya ada. Menurut saya baik, tapi Allah maha tahu belum tentu baik buat saya. Saya pernah cerita, coba waktu itu Lion Air jatuh, ada salah satu penumpang. Kalau nggak salah di Tangerang dia rumahnya. Dia terlambat. Menurut dia buruk gak terlambat itu, Bu? Pasti dia ngomel-ngomel kan, ini kok istri saya bangunnya telat lagi, macet lagi, akibatnya saya terlambat nih sampai bandara. Kan kesel buat dia kan? Kurang aja, kenapa saya bangunnya terlambat? Kenapa sih istri saya nggak bangunin? Kenapa gitu kan jalanan macet? Menurutnya kan buruk tuh. Begitu sampai bandara, apa yang terjadi? Pesawatnya jatuh, dia bilang apa habis tuh? Alhamdulillah, untung bangunnya telat. Ya kan? Untung jalanan macet. Kan gitu. Itulah, Bu. Itu fungsinya itu iman di situ, yakinnya. Nah, oke, sambil nunggu Pak Subangkit. Menurut kita lihat proses izin ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa apapun yang Allah izinkan itu pasti maksudnya baik dan sempurna. Coba kita lihat proses terjadinya suatu izin. Bu Yanti punya anak umur 5 tahun, misalkan gitu ya, jam 12 malam pengen keluar, ingin keluar, Ibu izinkan nggak? Tidak. Kenapa nggak diizinin? Karena sudah malam, bahaya, dingin, segala macam, kan dengan penuh pertimbangan kan ya, maka Ibu tidak mengizinkan. Sekarang, manusia saja pada saat ingin memberikan suatu izin, pasti penuh pertimbangan kan, dan pasti maksudnya baik. Lantas, kalau Allah sudah mengizinkan itu, sudah memberikan suatu ketetapan, sudah memberikan suatu keputusan, sudah memberikan suatu izin, itu pasti lebih baik lagi nggak? Pasti penuh perhitungan nggak? Gimana Bu Yanti? Pasti dengan perhitungan, Ustadz. Betul. Nggak hanya sekedar, oh si Fulan nggak sembuh-sembuh juga. Oh si Fulan utangnya nggak lunas-lunas juga. Bukan begitu.
Allah pasti punya pertimbangan, pasti ada maksudnya. Maksud Allah itu pasti baik atau enggak baik, Bu? Baik. Dia udah ibadah, udah sedekah, udah puas, udah sholatnya, udah segala macam ibadah lakukan. Tapi mohon maaf, mungkin sakitnya nggak sembuh-sembuh juga. Belum sembuh juga lah begitu ya. Nah, menurut Ibu tuh Allah tuh cari satu pasti maksudnya baik. Maksudnya baik, Ustaz. Itu dia. Poin itu pertama di situ dulu. Yakin bahwa keputusan Allah untuk kondisi kita saat ini adalah yang terbaik buat kita. Nah, itulah yang namanya kita menerima. Kita harus mampu menerima apa yang kejadian yang terjadi pada saat kita saat ini. Ini masuk ke kajian sabar. Mungkin Ibu Bapak juga pernah ikut, kita dalami nanti ya. Sekarang kita mulai pendalaman ke masalah iman. Yakin dulu. Bagaimana, gini, pernah dengar Allah berdasarkan praduga prasangka hambanya? Pernah dengar ayat seperti itu, Bu? Kan? Ya, kalau menurut kita sulit, ya jadi sulit. Oh, nggak mungkin. Suami saya udah 7 turunan pelitnya, nggak mungkin jadi baik. Oh, nggak mungkin. Memang udah dari sononya mertua saya bawel, cerewet. Oh, nggak mungkin. Nah, itu kalau bahasa kitanya nggak mungkin, ya inilah. Jadi sulit jadi. Tapi kita, oh, saya yakin kalau Allah menolong, nggak ada yang nggak sulit. Semua pasti bisa. Saya tanya ke Bu Yanti, utang 2 miliar, utang 5 juta, mana lebih cepat lunas? Utang 2 miliar atau utang 5 juta yang cepat lunas? Ya, Bu? Kalau logikanya 5 juta, Ustaz. Iya, kenapa? Lebih kecil kan, cepat lunasnya. Tapi kalau yang 5 juta tidak ditolong Allah, yang 2 miliar ditolong Allah, malah cepat lunas. 2 miliar. Iya. Leukemia ke stadium 4 dengan sakit flu. Flu biasalah kita bilang di sini. Mana yang lebih cepat sembuh? Flu. Kenapa? Menurut logika kita, flu dengan minum obat, mohon maaf, obat warung aja bisa sembuh kan gitu ya. Tapi kalau kemudian Allah nggak menolong, nggak mengizinkan si fulan sembuh, tapi yang kanker stadium 4 malah bisa sembuh, mana yang cepat sembuh jadinya? Kanker stadium 4 kan? Berarti besar kecilnya, berat ringannya bukan karena logika kita mengukur, bukan. Tapi dia menjadi berat, menjadi susah, menjadi sulit kalau Allah tidak menolong. Dia menjadi ringan, menjadi mudah kalau Allah menolong. Nah, di situ. Baru masuk ke berikutnya tuh. Apa syarat Allah menolong? Al-Baqarah 153. Bu Yanti udah tahu apa syarat Allah menolong? Belum ya? Yakin. Oke, betul, itu pertamanya. Yakin apapun permasalahannya, kalau Allah menolong pasti selesai. Setuju kan? Oke, sekarang kita masuk sedikit, loncat sedikit ya. Berarti sekarang kan tinggal kita cari nih, apa sih syarat Allah menolong? Di mana kita carinya, Bu? Lakukan A, B, C, maka Allah menolong. Lakukan 1, lakukan 2, lakukan 3, lakukan A, lakukan B, lakukan C, maka Allah menolong. Yuk. Yang pernah ikut kajian yang sebelum ini? Ada yang tahu? Di mana kita carinya? Umat Islam apa pedoman hidupnya? Al-Quran. Al-Quran. Berarti harusnya ada nggak di Al-Quran? Ada. Syarat Allah menolong. Oke. Al-Quran ada 6.666 ayat. Mau pakai ayat yang mana? Al-Baqarah 153. Iya, itu udah tahu. Ayo baca lagi. Apa artinya, Bu? Al-Baqarah 153. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi syarat Allah menolong apa yang pertama? Sabar dan sholat. Ulang, baca lagi ayatnya, baca pelan-pelan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah syaratnya apa? Beriman. Nah, iman dulu. Jangan udah tiba-tiba sholat, kemudian sabar. Nah, yakinnya aja belum, masih setengah-setengah.
Iman dulu kan. Jadi 3 syaratnya. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Kenapa ditekankan orang yang beriman? Banyak orang yang sholat di luar sana. Banyak orang yang sudah sabar. Tapi kok nggak masuk kategori orang yang beriman ditolong Allah nggak? Enggak kan? Itu dia, Bu. Makanya iman ini saya angkat lagi pada siang hari ini. Ayo kita dalami supaya benar-benar yakin loh. Yakin aja sudah. Kalau Allah menolong, pasti selesai. Syarat Allah menolong apa? Iman, sabar, sholat. Oke. Kita tahu Abu Bakar 153. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Masih boleh nggak kita mikir gini? Apa iya ya, kalau sabar, sholat saya perbaiki, maka Allah menolong, boleh nggak? Oke. Berikutnya, saya sudah sabar, saya sudah sholat, kenapa Allah nggak nolong juga? Boleh nggak seperti itu? Ya kan, ayo. Ayo yang hadir di sini, berapa banyak yang merasa sudah sabar, sudah sholat, tapi Allah nggak nolong, pasti komplain kan? Saya sudah sabar, saya sudah sholat, apa lagi ya? Itu orang beriman atau yang nggak beriman? Hati-hati ya. Orang menguji di situ kok. Nah, udahlah, tinggal perbaiki iman, perbaiki sabar, perbaiki sholat. That's it, selesai. Kalau sudah tahu ada Al-Baqarah 153, pada saat ada masalah, masih fokus kutak-katik cari solusi penyelesaian atau fokus memperbaiki iman, sabar, sholat? Yuk, Bu. Ustadz mau nanya, kalau ya mestinya fokus pada memperbaiki sholat dan sabar. Kenyataannya secara umum. Kalau pertanyaan kita ke diri kita itu apalagi ya, itu sebagai bagian dari upaya kita untuk memperbaiki usaha atau ikhtiar, bagaimana Ustadz? Gini Bu, gini caranya. Oke. Pada saat kita menghadapi suatu masalah, ya, selama ini yang kita, apa contohnya? Ini deh. Oke. Kita anggap ini masalah ya. Ini masalah. Ini diri kita. Oke. Ini kita. Saya balik. Ini masalah. Ini diri kita. Biar lebih gampang. Ini masalah kehidupan. Oke. Ini diri kita. Selama ini kan proses gini kan. Ini masalah. Ini kita masuk gitu kan. Pusing. Betul nggak? Kita olah, kutak-kutik. Ada yang selesai, ada yang enggak. Menurut Ibu, kalau masalah itu bisa selesai atau enggak? Yuk, jawab itu dulu. Kalau udah selesai enggak masalah namanya, karena enggak selesai-selesai mau jadi masalah, betul enggak? Ya kan? Oke. Kemudian kita bilang lagi, waduh masalah ini berat banget. Kalau ringan masalah enggak jadi? Ya enggak kan? Ya wajar. Tuh kan? Itu tuh ya. Oke, selang. Dan ini masalah, ini diri kita. Oke. Kenapa selama ini kita berat pada saat menghadapi masalah? Karena kita merasa ini loh, kita yang menyelesaikan masalah. Setuju kan? Kutik, apa sih isinya gitu kan, cari, selesai enggak, karena enggak ngerti makin ngejelimet jadinya kan, pusing, stres. Oke. Sekarang ada langkah yang lebih benar itu. Pada saat terjadi masalah, kita lihat masalah itu terjadi demikian saja atau atas izin Allah. Atas izin Allah. Oke. Kita anggap ini izin Allah ya. Ini masalah, ini izin Allah, ini diri kita. Kalau kemudian lihat, oh ini masalah sudah atas ada izin Allah. Kan ada filter di sini kan. Kita lihat izin Allahnya. Jadi masalah nggak di sini, di kitanya? Yuk. Enggak kan? Kenapa? Oh ini izin Allah. Izin Allah pasti baik, sempurna. Satu.
Yang kedua, kenapa manusia kemudian merasa berat pada masalah? Karena merasa dia bisa menyelesaikan. Oke? Kalau masalah bisa selesai, nggak masalah namanya, udah selesai. Buka surat Yunus ayat 107. Coba lihat, masalah siapa sih yang bisa menyelesaikan? Apakah manusia bisa menyelesaikan masalah? Nah, kalau bisa, udah bukan masalah namanya. Yunus 107. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Cukup. Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Dia. Ini siapa? Allah. Dia ini, oke. Bencana itu untuk skala besar, untuk diri kita sebut apa? Masalah. Oke, ganti. Coba Ibu ganti kata bencana dengan kata masalah. Dan jika Allah menimpakan suatu masalah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Nah, jadi masalah kita siapa yang bisa menghilangkan? Bisa menyelesaikan? Allah. Hanya Allah. Ujian masalah dari Allah. Allah juga yang mengizinkan. Allah juga yang menyelesaikan. Jadi masalah nggak harusnya buat kita. Yuk. Enggak kan? Kenapa selalu menjadi masalah? Karena merasa kita yang harus menyelesaikan. Udah nggak bisa, ya kan? Kutak-katik masalahnya, coba menyelesaikan, makin ribet, makin runyam. Yang tepat apa? Kita serahkan kepada Allah. Karena Allah serahkanlah kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Nah, jadi pada saat ada satu masalah tadi, kita lanjut lagi, lihat, oh, maksud Allah ini apa sih? Gitu kan? Itu yang terpenting. Oh, ternyata saya sudah sholat, tapi sholat saya pikirannya masih sering jalan-jalan. Saya sudah sholat, tapi saya nggak tahu apa yang saya sampaikan. Sholat itu kan menghadap kepada Allah kan ya? Betul kan? Yang namanya menghadap harusnya tahu dong apa yang kita sampaikan. Salat, menghadap kepada Allah. Kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul. Apa artinya? Ayo. Ini loh. Lebih sederhana aja. Oke, sholat. Mungkin itu kepanjangan. Yang lebih pendek. Pada saat sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa artinya? Ayo. Padahal yang namanya sholat itu kan menghadap. Ini loh poin-poinnya. Harus tahu kan, orang menghadap itu kan aneh kan. Ngomong, ngoceh, tapi nggak tahu apa yang diomongin. Itulah kenapa ini kita sholat. Ya ini yang jadi masalah Ustadz. Ya benar, ini yang jadi masalah kita. Sudah merasa, tapi begitu kita cross-check satu-satu, ya iya. Ntar kita kupas satu lagi. Iman dulu, kita perdalam dulu masalah iman. Sehingga Bapak Ibu benar-benar yakin, kalau Allah menolong, pasti apapun masalah pasti selesai. Buka surat Al-Insyirah ayat 4 dan 5, atau 5, 6 ya. Al-Insyirah ayat 4 dan 5. Surat Al-Insyirah ayat 4 dan 5. Kita imam tapi tidak mau belajar. Nah iya, betul, hanya lisannya saja. Al-Quran dilombakan. Bernilai ibadah, iya. Dapat pahala, iya. Tapi sebagai pedoman hidup, entar dulu. Akibatnya apa? Banyak yang sudah ikut pengajian sana-sini, masih pusing juga. Al-Insyirah, Bu ya? Ya, sudah ketemu? Ya, Ustaz, sebentar. Al-Insyirah. Menurut Bapak Ibu, masalah itu ada yang sulit nggak? Bu Yanti, masalah itu ada yang sulit? Sekarang ada, setelah ya? pelajarinya tidak. Very yakin, buka surat itu Bu, Al-Insyirahnya Bu. Ya, Insyirah. Bersama kesulitan,
Sebentar Ustaz. Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ya. Al-Insyirah 5 dan 6. Nah, bersama Oke, kita lihat benar nggak sih masalah itu ada yang sulit. Coba kita cek. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Insyirah ayat 5, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat Oke, ayat 6-nya, berikutnya. ya, ayat 6-nya sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Oke, kenapa sampai 2 kali? Kalimatnya sama, Allah menekankan sampai 2 kali. Ayo Bu, kenapa sampai 2 kali? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah Kenapa seperti ini? Allah ingin? Agar kita benar-benar yakin. Allah tahu manusia tuh ngeyel. Masalah itu sulit kok. Ya kan? Bener gak? Bukan bener yakin. Allah tahu manusia tuh ngeyel gitu loh. Wah sulit bener nih masalah gak selesai-selesai. Tegaskan lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Sama seperti saya bilang, Bu Yanti, di luar masih hujan. Jangan keluar. Ibu keluar, tetap keluar. Kalimat saya berikutnya sama atau lebih keras? Lebih keras. Bu Yanti, jangan keluar. Hujan. Demikian juga bersama kesulitan ada kemudahan. Manusia ngeyel, iya sulit, nggak selesai-selesai juga masalah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Lihat nih, bukan sesudah loh, bersama. Bersama ini gini kan, ini kesulitan nih. Ini kemudahan. Harusnya ada kemudahan nggak? Bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti ada yang sulit nggak masalah itu? Bersama kesulitan ada kemudahan gitu loh. Ini yang kita ya. Ayat ini saya yakin semua udah pada tahu gitu loh, sering mendengarnya. Cuman meyakininya ini yang kurang. Allah berdasarkan praduga, prasangka hambanya. Sulit ya. Padahal bersama kesulitan ada kemudahan. Masih ada yang sulit masalah, Bu? Yuk. Buka lagi, Al-Baqarah 286. Benar nggak sih masalah itu berat? Yo. Al-Baqarah 286. Al-Baqarah ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cukup. Diulang sekali lagi. Cukup, Bu. Diulang sekali lagi. Pelan-pelan bacanya. Ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau sesuai dengan kesanggupannya, pasti lulus nggak? Pasti lulus. Berat nggak? Sesuai kesanggupan loh. Oke. Misalkan, Ibu sanggupnya mengangkat berat sebesar hanya 10 kilo. Mungkin nggak Allah ngasih 11? Enggak. Berapa yang dikasih? Kalau nggak 9, 8 kan? Atau maksimal 10 deh. Sesuai kan? Masih sesuai nggak? Sesuai. Selama ini kenapa berat? Karena kita pakai tolak ukurnya neraca kita, timbangan kita pada Al-Baqarah 26. Allah tidak membebani sesuai dengan kemampuan. Berarti harusnya mampu nggak kita menyelesaikannya? Bisa nggak? Iya. Berat nggak sebenarnya? Ayo. Yang hadir di sini, ini pelajarannya. Oh, masalah saya berat banget. Itu ya, tidak ada masalah yang berat. Kenapa? Karena Allah memberikan sesuai dengan kemampuan. Kalau mengaku beriman, masih perlu mikir atau langsung yakin? Ayat ini. Yakin. Kenapa selama ini ayat ini kan nggak berlaku ke kita? Karena kita memproses loh. Ini yang permasalahan selama ini. Iman itu diproses, yakin itu diproses. Ini yang salah. Apa iya ya? Coba sesuai dengan kemampuan. Nah itu. Kok berat ya jatuhnya? Ya iya. Jatuh lagi praduga prasangka hambanya. Ya jadi berat jadinya.
oh yakin ujian saya saat ini seberat apapun, karena Allah sudah berjanji sesuai dengan kemampuan saya pasti bisa menyelesaikan. Pasti akan selesai. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan yakin Allah tidak akan menzolimi sebesar zarah pun. Nah, itu. Oke. Saya skip dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Coba Bu, ada yang chat nggak Bu ya? Ya, ada lanjutan yang dari Pak Subangkit tadi, tapi sebelumnya saya bacakan yang dari Pak Ahmad dulu ya Pak. Ya Ustadz, dari Pak Ahmad menyampaikan sering kita mengimani Al-Quran tetapi tidak mau belajar, hanya di lisan saja supaya kita curhat kepada Allah. Itu dari Pak Ahmad Ustadz. Ulang Bu, kemana? Coba baca pelan-pelan. Ya, jadi dari pertanyaan Pak Ustadz tadi mengenai apa tadi ya ini, nah mengenai keyakinan ya, iman. Pak Ahmad menjawab bahwa seharusnya kita fokus pada perbaikan iman dan sholat. Nah, karena ya, jadi permasalahan yang terjadi itu kita karena tidak fokus pada memperbaiki iman, sabar dan sholat tadi mungkin ya Ustadz. Jadi ya, sering salah fokus, akhirnya gagal fokus. Kan? Ya, fokusnya terjelas kan? Jelas, masalah itu nggak bisa kita selesaikan. Kalau bisa selesai bukan masalah namanya. Ya. Kebanyakan orang, ini kebanyakan secara umum, orang itu berserah diri menyerahkan kepada Allah setelah mentok atau di awal berserah dirinya kepada Allah? Secara umum? Secara umum biasanya kalau sudah mentok. Buntu, udah gak bisa kemana-mana lagi, baru kan? Nah, apakah mau tunggu mentok dulu, buntu dulu, benjut dulu, babak belur dulu berserah, atau di awal kita sudah serahkan kepada Allah? Di awal kita serahkan kepada Allah. Lihat, itu dia. Jadi pada saat ada masalah, yang memang kita nggak bisa menyelesaikannya, tetap kita paksakan selesaikan dulu. Kita masih punya energi, tahulah misalkan, oh kita masih punya uang, masih juga pontang-panting sana sini, cari obat segala macam gitu ya, wah sana usaha sini sampai benar, wah uangnya habis, atau oh saya masih punya uang tapi yakin, oh ternyata ada Al-Baqarah 153, Allah menolong, maka pasti selesai. Masih fokus mencari solusi menyelesaikan masalah, atau fokus memperbaiki iman sabar sholat? Ya, Bu. Ini kan pilihan ya. Ini pilihan buat kita semua. Sudahlah, geser sekarang. Geser yang pola yang selama ini kita lakukan, kita fokus menyelesaikan masalah, tapi kita geser sekarang, oh saya harus memperbaiki iman sabar sholat. Ikhtiar, tetap jalankan ikhtiarnya. Murnikan lagi. Ikhtiarnya bukan karena ingin masalah selesai, tapi menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Dan tidak aku rubah nasib suatu kaum berdasarkan usaha atau ikhtiarnya. Berikhtiarlah, berikhtiar dalam rangka hanya menjalankan perintah Allah. Ikhtiarnya bukan karena ingin selesai masalah, tapi berikhtiarlah karena memang Allah yang memerintahkan. Mau selesai, mau tidak, mau sembuh, mau tidak, mau berubah atau tidak orang yang kita harapkan tadi. Itu bukan kewenangan kita. Tugas kita hanya berusaha. Urusan hasil atau itu adalah haknya Allah. Murnikan niat kita kembali. Itu. Halo Bu Yanti, kayaknya ada gangguan ya? Ya, baik Ustaz, sudah tersambung. Jelas. Baik, ini lanjutan yang dari Pak Subangkit tadi, Pak Ustaz Teddy. Jadi dari Pak Subangkit, jadi saya sebagai pegawai negeri sipil yang mempunyai atasan yang tidak kondusif dalam melaksanakan kehidupan beragama, Ustadz. Nah, juga misalnya seperti pegawai KPK yang dipecat itu mestinya bukan karena mereka bodoh, tapi karena jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga, begitu Ustadz. Oke. Lantas, pertanyaannya, kita bisa merubah si bos nggak? Bisa nggak kita merubah sikap pimpinan kita? Bisa nggak kita merubah? Nggak bisa. Yang bisa merubah siapa? Allah. Oke. Kalau Allah ingin merubah, harus kita penuhi dong syaratnya Allah menolong kan? Ya.
Iya, tuh. Kenapa? Mana yang lebih mudah? Kita merubah diri kita sendiri atau kita merubah si bos yang kelakuan yang nggak baik? Yuk, Merubah diri kita sendiri. jauh lebih mudah kita merubah diri kita sendiri. Yang tadinya kurang yakin, tingkatkan keyakinan. Yang tadinya sabar, sholatnya masih pikiran di jalan-jalan, perbaiki, fokus untuk perbaiki kualitas sholat kita. Tepat waktu, sadar apa yang kita tahu, apa yang kita sampaikan, mulai tingkatkan kekhusyuannya. Sabarnya, perbaiki sabarnya. Nanti saya perdalam lagi mengenai sabar. Kan kemarin udah pernah ada kajian ya. Bagi yang belum, nanti kita ulangi sedikit. Kita perdalam. Kita masing-masing masa imam. Itu loh Bu fokusnya. Kita kebanyakan apa? Mikirin yang di luar kita, yang nggak bisa kita rubah. Ngapain? Udah jelas nggak bisa kita rubah. Udah bikin pusing, kan? Ngabisin waktu. Mana yang lebih baik? Perbaiki iman sabar sholat. Kita rubah diri kita perbaiki kualitas iman kita, kualitas ketaatan kita. Itu yang lebih benar nggak? Ujung-ujungnya apa? Kalau kita mikirin di luar, jadi stres, kepikiran, gitu kan? Mulai habis itu, iblis bermain di situ. Mulai imannya digoyang, teng, 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 ya kan? Yang tadinya yakin, mulai berkurang keyakinannya, lama-lama drop. Yang tadinya sholatnya bagus, mulai nunda-nunda. Yang tadinya sholatnya khusyuk, mulai pikirannya jalan-jalan, karena banyak pikir yang lain-lainnya. Yang tadinya penyabar jadi baper, kan gitu. Oh, betul. Ada Jogja ya. Jogja udah masuk ya, silakan. Bang Jogja sudah masuk Pak Ustaz. Terima kasih Pak Subangkit. Oke, yang lain? Masih ada waktu berapa menit lagi Bu? Sebelum jam 3? Masih ada 8 menit lagi Pak Ustadz. 8 menit lagi. Masih ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung Atau Bu Yanti juga boleh kalau masih ada pertanyaan. Saya sih sebenarnya mirip dengan apa yang dialami Pak Subangkit, tapi dalam case yang lain Pak Ustadz. Jadi kami sangat ingin orang tua kami lebih dekat kepada Pak ya Ustadz, kepada Allah begitu ya. Lebih taat lah beribadah gitu ya. Betul. Oke. Jadi kita selalu menyampaikan, tetapi sebagaimana Ustadz sampaikan tadi, yang maha menguasai hati itu kan Allah ya. Iya, kita kan nggak bisa ngerubah ya. Nah, jadi mungkin langkahnya gini, step-stepnya gini Bu. Oke, untuk yang semua ya, saya ulangi lagi. Apapun permasalahan Bapak Ibu, keuangan kah, hubungan dengan keluarga ataupun penyakit, langkah pertama adalah terima dulu. Terima bahwa ini sudah atas izin Allah. Izin Allah itu pasti sempurna dan maksudnya pasti baik. Terima dulu Bu. Selama ini masih dongkol, masih kesel nasihatin orang. Itu kan? Masih ngegerutu, masih belum terima, nyampaikan ini poin pertamanya. Itu awal kesalahan kita selama ini seperti itu. Kita belum menerima bahwa ini sudah atas izin Allah, kita belum menghormati bahwa ini sudah ketetapan Allah, masih ngegerutu, masih kesel, dengan seakan-akan kita benar, atau mungkin latar kita benar, kita klarifikasi, kita nasihati, itu nggak akan terjadi, itu nggak akan bisa, dampaknya mungkin malah kebalikan. Tahap pertama apa? Terima dulu. Ya Allah, ini sudah atas izin-Mu ya Allah. Dan yakin bahwa ini adalah mertua ini kan terbaik buat saya Allah. Alhamdulillah. Oke, poin pertama. Poin yang kedua, kita tahu, oh yang bisa menyelesaikan. Ya Allah, hamba nggak punya daya ya Allah untuk menyelesaikan. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikannya. Wala haula wala quwata illa billah. Serahkan kepada Allah. Setelah menerima, serahkan kepada Allah. Kemudian apa? Lakukan ikhtiar. Ikhtiar ada 3. Pertama, dengan perbuatan. Yang kedua, dengan perkataan atau nasihat. Yang ketiga, dengan apa? Dengan doa. Udah, lakukan ikhtiar tadi. Tapi setelah 2 step yang tadi lakukan, dengan ujuk-ujuk nasihatin, ujuk-ujuk kemudian kita lakukan tindakan, itu yang selama ini terjadi gitu loh. Apapun permasalahannya. Paham Bu ya? Nah, mau berubah, mau tidak, itu ada haknya Allah. Boleh nggak kecewa?
Nggak boleh. Kenapa kita nggak bisa merubah? Ibu, bapak, saya nggak bisa merubah seorang. Contoh, Nabi Nuh, pernah dengar? Anaknya Kan'an? Durhaka kan? Bisa diajak naik batra, nggak mau dia. Nabi Ibrahim, bapaknya, bisa masuk agama Ibrani? Nggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun yang demikian sayang pada pamannya, bisa nyuruh masuk Islam? Nggak bisa. Sekelas Nabi, selevel Rasul saja tidak bisa merubah orang lain. Kurang sayang apanya sih Nabi Nuh dengan anaknya? Bahkan Allah ditegur kan, itu bukan anakmu, tinggalin gitu. Keras tuh teguran Allah. Nabi Ibrahim nggak bisa merubah bapaknya. Nabi Muhammad demikian, doanya kan banyak dikabulkan Allah kan. Tapi begitu dia mohon pamannya sama dia sayangi untuk supaya masuk Islam, mengakui saat membaca saat, nggak bisa kan? Itu dia. Apalagi kita. Sok-sok jago ingin merubah. Sudahlah, serahkan kepada Allah. Ya Bu ya, serahkan kepada Allah. Nanti Allah, nah, mau berubah mau tidak itu haknya Allah. Nggak boleh kecewa. Kalau kita kecewa berarti kita kan komplain sama keputusan Allah. Benar nggak? Nggak setuju kan berarti kan? Kurang ajar nggak kita sama Allah? Hati-hati loh. Gerutu, dumel, kok nggak berubah-berubah juga ya? Itu sama juga komplain nggak sama Allah? Komplain kan? Hati-hati loh. Komplain kepada manusia aja, manusia marah kan? Kok ibu komplain sama saya sih? Allah loh kita komplain. Allah kita koreksi gitu kan? Kenapa sih nggak berubah? Itu yang selama ini kesalahan. Ya, mau berubah mau tidak, itu haknya Allah. Yakinlah, tadi Allah maha mengetahui. Baik menurutmu belum tentu baik, buruk menurutmu belum tentu buruk. Hanya Allah yang maha mengetahui. Oke? Baik, Pak Ustadz, Cukup? Ini ada satu dari Ibu Srice, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita sudah beriman, sudah sholat, dan sabar. Namun ketika suatu saat kehilangan sesuatu yang kita sayangi, misalnya kehilangan pasangan hidup, yakin sih perlu proses, tapi terasa berat sekali. Sarannya apa untuk mempercepat proses bisa menerima itu, Ustadz? Satu, jangan kebanyakan mikir. Ya enggak Bu? Kan kita mikir, kenapa ya kok pasangan tetangga? Ya itulah tadi. Ini namanya iman di proses tuh kayak begini Bu. Sudah jelas tuh ketetapan Allah, keputusan Allah. Sempurna nggak? Pasti sempurna. Baik nggak? Pasti baik. Kita proses nih pakai otak gitu. Kenapa ya? Kok suami saya demikian baiknya, saya sayang kok cepat-cepat banget? Itu Bu. Jangan pakai lagi logika, pakai iman. Geser. Karena begitu pakai logika, pakai akal, mohon maaf, nafsu bermain, iblis setan masuk. Ini yang selama ini kuncinya. Berubah Bu, oh ini sudah ketetapan Allah, izin Allah itu pasti baik dan sempurna. Walaupun saya belum tahu baiknya di mana. Terima. Yang namanya terima, masih perlu mikir? Enggak. Baik menurutmu tentu baik, buruk menurutmu oh pasti itu. Allah maha mengetahui sementara engkau tidak mengetahui. Kan gitu ayatnya ya. Itu Bu, gitu loh. Geser ya, jangan pakai logika perasaan lagi, pakailah keyakinan bahwa apa yang Allah sudah tetapkan, apa yang Allah sudah putuskan, itu sudah atas izin Allah. Izin Allah itu pasti sempurna dan pasti sempurna. Dan pasti maksudnya sangat baik. Saya ulang-ulang seperti ini. Izin Allah itu pasti sempurna dan maksudnya pasti sangat-sangat baik. Di situ Bu penekanannya. Ya, paham kan Bu? Ya diwakili oleh Bu Yanti. Paham nggak kok seperti itu? Benar nggak? Paham Ustadz. Paham. Iya, gitu ya. Ibu Srice, apakah cukup atau ada yang mau ditanya? Kalau kurang, unmute. Silakan unmute kalau masih. Di-unmute, Ibu. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran Ustadz. Insya Allah nggak akan terlalu banyak mikir lagi. Alhamdulillah. Benar kan? Sesuatu yang lebih bermanfaat. Iya. Terima ya Bu ya. Hormatilah izin Allah. Hormatilah keputusan Allah. Ingat, ketetapan Allah, keputusan Allah itu adalah sempurna dan pasti maksudnya sangat baik. Walaupun ada kalanya kita belum tahu baiknya di mana.
Ya, pakai keyakinan seperti itu. Ya, ya, Bu ya, Ustaz. yakin, Ya, baik. Ustaz. Dah, geser, Bu. Nah, jangan banyak mikir. Mikir ini yang bikin kita ini. Mikir sesuatu yang nggak bisa kita selesaikan. Mikir sesuatu yang memang di luar kekuasaan kita, kewenangan kita, ya kan, Bu? Gitu, Ibu? Baik, Nah, cukup ya. ya Ibu sudah. Cukup, oke. Baik. Sudah lewat jam 3 kelihatannya ya? Sudah Pak Ustadz. Ya, Kita tutup ya. alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sebelum ditutup Pak Ustadz masih ada yang ingin disampaikan sedikit? Oke, jadi pesan saya untuk yang mengenai kajian pada iman, satu, jangan terlalu banyak berpikir, paksa, bahkan bahasa ininya nekat kepada Allah nggak apa-apa kan? Itu dia. Jangan pakai yang namanya beriman, jangan pakai logika lagi. Kenapa? Logika kita sudah mentok, nggak bisa. Ganti, geser. Pada saat kita sudah logika kita ada buntu dan mentok, geser, pakailah iman. Atau lebih di awal lagi, di awal pun kita sudah pakai iman, pakai keyakinan. Yakinlah bahwa ayat-ayat Allah itu maha benar, yakin Allah menolong akan selesai masalahnya, yakin bersama kesulitan ada kemudahan, yakin Allah menguji sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau udah yakin seperti itu, hidup jadi enak nggak? Iya kan? Yakin loh. Sebenarnya ada satu ayat lagi tapi jadi panjang. Udah cukup. Ustaz, Ya. ini ada pertanyaan dari Bu Utami. Jika beliau ingin berkonsultasi dengan Pak Ustadz, bagaimana caranya? Oh, boleh. Jadi silakan hubungi saya di nomor handphone. Sambil diketik mungkin Bu ya di chat ya. 0853. Ibu ketik di chatnya. 0853 7171 0853 7171 66 66 33 33. 0853 7171 6633. Ya, baik, terima Saya kasih. dengan Teddy. Oke, Bapak Ibu yang ingin konsultasi silakan. Bapak Ibu yang ingin sama-sama kita mengkaji, bisa offline, bisa online, silakan hubungi saya. Ya, baik, Pak Ustadz Teddy, Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai di akhir acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz Teddy, terima kasih banyak sharingnya dan siraman ilmunya pada hari ini. Mudah-mudahan benar-benar menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dipertanyakan lagi. Semoga nggak ilmu diproses yang lagi. Iya, nggak diproses lagi itu. Ya, semoga ilmu yang Ustadz sampaikan dan sharing kepada kita hari ini menjadi amal ibadah bagi Ustadz dan keluarga, dan semoga Ustadz Teddy beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Bapak dan Ibu, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah, menjadi bekal kita, dan semoga kita diberi kelapangan waktu lagi sehingga kita bisa berkumpul di acara Icon Talk Dimensi Spiritual pada minggu berikutnya, karena ini rutin kita lakukan setiap hari Rabu. Sekali lagi terima kasih Ustadz Teddy, Bapak dan Ibu. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.